Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat-Nya begitu banyak kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan atau kita sama-sama menyimak, bukan menyimak, kita akan sama-sama berbicara, mengobrol tentang Nabi Muhammad SAW. Biasanya sebagai anak muda lebih mengenal artis favoritnya daripada nabinya sendiri, dari mulai nama, ibunya, bapaknya, silsilah serta favorit lainnya, lebih mengenal artis favoritnya sendiri dibandingkan dengan nabinya sendiri, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, mulai saja. Pertama, Nabi Muhammad lahir di Arab Saudi dari golongan bangsa Quraisy. Nabi Muhammad terlahir dari bapaknya yang bernama, ayahnya yang bernama Abdullah, ibunya yang bernama Siti Aminah. Dilahirkan di Mekah pada malam Senin tahun Gajah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sedangkan Masehinya yaitu pada bulan April tanggal 20, tahunnya 571 Masehi ya. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan yatim, yaitu ayahandanya sudah meninggalkannya pada usia 2 bulan Nabi Muhammad di kandungan. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat. Allah mengutus malaikat Jibril dan juga Mikail untuk membersihkan hatinya Nabi Muhammad dengan cara membelah dadanya Nabi Muhammad untuk membersihkan hatinya. Buat apa dibelah dadanya? Buat apa dibersihkan hatinya? Yaitu untuk dimasukkan ke dalam dadanya Nabi Muhammad ilmu hikmah, dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Setelah dibelah dadanya dada Nabi Muhammad, malaikat Jibril dan Mikail menyatukan kembali dada Nabi Muhammad tanpa rasa sakit yang dirasakan Nabi Muhammad.
malah ya ada yang menyebutkan dengan dicapnya ku khotamin nabi. Ketika 6 tahun umur Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya. Setelah wafat ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh eyangnya atau kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad beserta kakeknya, ketika bersama kakeknya, dirawat sama kakeknya. Tidak begitu lama kakeknya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yaitu Abi Thalib. Oleh Abi Thalib, Nabi Muhammad sering dibawa berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad membantu pamannya untuk berdagang di negeri Syam. Ketika setelah Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya, dirawat oleh pamannya, ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, datanglah seorang sosok malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril menurunkan Quran kepada beliau dengan wahyunya yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah adanya wahyu pertama, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam kepada saudara-saudaranya. Adapun yang disebut dengan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu as-sabiqun al-awwalun, ada beberapa saudara dekatnya. Pertama, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu kepada saudara-saudaranya, baru ke yang lainnya. Yang pertama Nabi Muhammad sampaikan yaitu kepada istrinya. Kepada istri beliau, Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam, yaitu Siti Khadijah. Kedua, dari kalangan hamba sahaya, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Walaupun Bilal disiksa oleh tuannya supaya untuk tidak mengesahkan Allah, tapi Bilal tetap ingin atau bersikeras untuk mempertahankan syahadatnya, yaitu mengesahkan Allah. Dengan keteguhan hati, Bilal masih tetap mengesahkan Allah. Dari kalangan pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah. Biasanya kita banyak penyair atau sebagian orang banyak supaya untuk kita, khususnya kaum muda, menghafal dari kisah-kisah Rasulullah, biasanya suka disyairkan, disolawatkan. Nah, banyak yang membuat versi solawat supaya kita
dapat menghafalkan kisah dari Nabi Muhammad. Mungkin yang sudah tahu boleh diikuti, yang belum tahu mudah-mudahan ada kemauan untuk belajar dan mencari tahu tentang kisah-kisah Nabi Muhammad. Sedikit Ibu lantunkan yang biasa didengar oleh kita semua atau dikumandangkan, dibacakan oleh kalangan muda atau di kalangannya kita semua, yaitu yang rohatil, ya. Rohatil akhyar litasdur linayalil maulidi wa barikun liyabdud lima'ani ahmadi wa barikun liyabdud lima'ani ahmadi wa barikun liyabdud lima'ani ahmadi binayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Yang sudah bisa boleh diikuti di rumah masing-masing. Lanjutkan. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Minimal kita hafal yang ini. Kenapa disyairkan? Biasanya kalau disyairkan suka cepat hafal, sama dengan lagu. Bedanya menghafal Al-Quran dengan lagu, lebih cepat menghafal lagu karena disyairkan. Ini juga mungkin
dibuat seperti ini supaya kalangan muda seperti kalangan pelajar seperti kalian bisa mudah untuk menghafal riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Kembali diulas dari syair ini sedikit. Ayah Nabi Muhammad Abdullah, ibunya Siti Aminah, pamannya kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, istrinya Siti Khadijah, putrinya Fatimah. Nah, semua bernasab dari Quraisy. 2 bulan Nabi Muhammad sudah ditinggal wafat oleh ayahnya seperti yang awal dibicarakan tadi oleh ibu. Tahun gajah beliau dilahirkan dalam keadaan yatim bersama kakeknya. Sesuai adat yang ada di daerah Arab, biasanya ketika ada seseorang anak atau bayi yang lahir biasanya suka disusui oleh orang lain. Nabi Muhammad pada saat itu disusui oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya. Ketika masih belia, masih kecil, ketika kita meureun lamun ditinggalkan masa seperti itu, pada masa kecil seperti itu Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Bayangkan kalau kita sudah ditinggalkan, mungkin ada di antara kita yang sudah ditinggalkan oleh ayah ibunya. Jadi jangan merasa bersedih. Nabi Muhammad saja dari kecil sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, tapi Nabi Muhammad tidak merasa berkecil hati karena Nabi Muhammad sangat yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita semua. 8 tahun usianya, kakeknya yang merawatnya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kakeknya wafat, dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad ikut menggembala, berdagang. Pada saat remaja Nabi Muhammad berdagang. Jadi di antara kita kalau nanti atau sekarang saja masih sekolah, misalkan disuruh oleh orang tuanya untuk berdagang atau disuruh oleh orang tuanya untuk berdagang, kalau orang tuanya yang jualan jangan merasa malu karena Nabi Muhammad juga sendiri berdagang. Malahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 99 pintu rezeki itu dari berdagang, yang satunya dari yang lainnya. Jadi jangan merasa malu ketika orang tua kita atau kita disuruh untuk berdagang ya, karena itulah yang banyak pintu rezeki yang Allah turunkan, yang paling banyaknya itu berdagang. Jangan merasa malu karena pedagang, urang mah era dagang teh, atau mending keneh naon. Jangan merasa malu. Nabi Muhammad saja tidak merasa malu untuk berdagang. Menggembala, ngangon, cek bahasa urang mah. Sudah jarang di antara kita untuk menggembala. Mungkin hanya beberapa orang yang mempunyai kambing naoge-nya. Komo mun kita ngangon, mun di antara urang anu sakola kita ngangon, manyadaek ibu gengsi ngangon era atuh ku batur cenah. Padahal menggembala itu, ngangon itu salah satu latihan supaya kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Ngangon kita menggembala, ngangon misalkan ngangon kambing embe, untuk menahan hawa nafsu si embe abeh henteu supaya tidak keluar, misalkan diangonna di lapang supaya tidak keluar dari lapang. Nah, latihan kita untuk menahan hawa nafsu orang lain. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu orang lain, insya Allah kita juga bisa menahan nafsu dari diri kita sendiri ya. Menahan hawa nafsu itu merupakan salah satu pekerjaan atau yang sangat sulit sekali. Malahan dalam sekarang suasana
puasa. Ada yang mengatakan, Bu, hari puasa teh cenah setan teh tidak ada. Tapi kenapa masih banyak yang tidak berpuasa? Masih banyak yang melakukan perzinahan atau mendekati zina, ngabuburit bari bobogohan. Nah, padahal setan teu aya kunaon tah. Nah, itu salah satunya tidak bisa menjaga hawa nafsunya sendiri. Walaupun setan tidak ada, hawa nafsu kita masih tetap ada di diri masing-masing. Kalau kita tidak bisa menjaga hawa nafsu kita, ya tetap saja kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, walaupun itu kita lagi berpuasa. Di umur ke-25, 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Di umur 30 tahun, Nabi Muhammad mempersatukan bangsa dengan meletakkan batu Hajar Aswad. Genap 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan isyarah yang tadi pada awal dibicarakan ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril dengan membawakan wahyunya yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad bergemetar. Iqra, baca, apa yang harus dibaca? Kata Nabi Muhammad. Bertanya-tanya sampai sakit. Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pertama sakit, menggigil, panas, dingin. Mungkin itu uraian dari kisah Nabi Muhammad yang bisa Ibu sampaikan. Satu kali lagi kita bacakan nadomnya yang tadi, syairnya yang rohatil. Langsung saja ke Abdullah. Yang sudah bisa boleh diikuti, yang belum bisa boleh mendengarkan dulu, dan mudah-mudahan bisa mengikuti dan menghafalkannya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dalam keadaan yang sekarang seperti ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di dunia dan juga nanti di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.